yang kurang keren, namanya saya tak tambahin Jeffrey. Karena orang-orang sekolah itu namanya bagus-bagus, Justin, Robert, Peter, Petrus, ya kan? Namanya keren-keren semua. Mike, James, ya kan? Tidak ada namanya Gondo. Ini untuk namanya Gondo. Isim saya, tak tambahin nama Jeffrey. Sekarang kenalkan, saya Gondo Kardiarjo alias Jeffrey. Saya hari ini mau menutup, saya membuka kedok saya ya, yang sebelumnya tidak pernah dibuka. Ini adalah orang yang pertama di Jakarta, saya datang di Jakarta ya, namanya Yunus. Pertama saya datang ke Jakarta, saya kenal kepada beliaunya, saya diajak ke grup HK Institut. Ini istrinya namanya Lena. Saya senang kepada Bro Yunus ini, banyak membimbing saya, menguatkan saya diajari untuk takut sama Tuhan. Sampai hari ini, saya hari ini senang ya. Hanya satu kedok yang saya buka, biar dia juga tidak tahu. Serius, semua orang tidak tahu. Karena sebenarnya kedok itu untuk kebaikan saya. Saya tidak bohong kok. Tapi di mata Tuhan, tidak boleh baik, tidak baik, lu harus jujur. Memangnya ada lu sekarang yang baik, lu cintain, tidak baik, lu cintain, tidak boleh. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Namanya orang Kristen kalau ada dusta itu tidak legal. Saya tak simpen. Saya bawa firman Tuhan, tiap kali bawa firman Tuhan. Saya seperti orang itu ditancapkan saya, Pak. Karena firman Tuhan dengan jelas, Pak. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sedih-sedih dan tutup. Ia selalu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saya merasa, tapi ini untuk kebaikan. Kemarin BB saya tak tulis sama saya pulang ke Amerika. Betul Bu Yunus? Itu saya bohong. Saya tidak pulang Amerika. Supaya tahu toh. Kenapa kok saya bohong? Karena saya pada waktu tahun 2011 saya di Amerika ngantemi orang, tak ngantemi sama saya. Ini merongos kabeh darahnya penuh semua, rumahnya banjir darah. Saya dipanggil polisi, saya dikejar. Singkat cerita, saya dipegang imigrasi saya. Diantar, dibawa pulang Pak saya Pak. Sebelum di imigrasi di kantor polisi Pak, keluar dari kantor polisi yang jemput saya imigrasi Pak. Kaki saya diketek Pak, sini kiri kanan Pak. Waduh, sini dirantai oleh orang pembunuhan Pak. Bawa imigrasi saya 2 jam kalau tidak ditebus saya menjalani tahanan. Anak saya tak bilang telepon kan, boleh telepon kan, boleh tebusnya itu uang jaminan, uangnya itu tidak hilang, jumlahnya tebus pada waktu 9.000. Anak saya tidak sampai 2 jam datang bawa pastinya. Saya ditebus, bapaknya dibawa pulang kan? Tenang, tapi bukan pulang saja, harus pulang, harus pengadilan. Kalau pengadilan, saya kena hukuman Pak. Pilih mana Pak? Pulang aja saya Pak, daripada dihukum sana Pak. Pulang saya. Singkat cerita sekarang, saya sudah menyatakan diri saya pulang. Saya hari ini tidak boleh masuk Amerika 10 tahun. Sekarang sudah 4 tahun, tinggal 6 tahun. Jadi sekarang sebenarnya kalian kalau tahu saya sebenarnya kasihan. Saya di sini kudus loh, istri gak ono loh. Jadi benar Pak. Saya di apartemen tidak macam-macam, semuanya orang tahu, terbuka, boleh tanya siapa semuanya. Karena saya integritas sama Tuhan. Hanya satu kebohongan yang saya bohong itu aja. Tapi rencananya mau diurus, surat ini mau diurus Pak. Saya supaya bisa kembali ke sana. Tapi ingat,
Singkat cerita, saya nggak mau kembali. Kenapa? Ada 666, Pak. Ngapain mesti mau jadi 666? Lebih baik mati. Kalau orang sudah ngerti firman Tuhan dan dijual sama Tuhannya, berarti orang itu, maaf ya, saya hari ini Tuhan luar biasa. Sekarang saya mau belajar dengan Bapak Arman. Ini Arman tak akui menjadi orang yang banyak makan garam, makan asam, ya kan? Saya belajar. Saya bilang sama Pak Arman, Bapak tak jadikan Bapak rohani saya, Bapak mentor saya. Saya belajar. Saya hari ini bukan hari ini orang kepintaran. Saya masih hari ini, mau tahu saya berapa tahun saya bertobat? Tanggal 12 bulan 7 2011. Berapa tahun saya? 3 tahun, 3 bulan, hari ini 17 hari. Pada waktu 1 tahun, saya dipercaya Tuhan untuk khotbah di Gelora Pancasila, 3.000 orang. Ini nggak percaya, ya betul Pak? Tanya ya, siapa yang khotbah? Ya, siapa yang khotbah? Sugi tanya, siapa yang khotbah? Saksi saya itu Pak. Dia nggak percaya Pak. Jangankan dia nggak percaya, saya sendiri nggak percaya Pak. Nggak salah dengar Pak. Pak Jeffrey siap khotbah Pak. Gimana? Gelora Pancasila. Bapak ini suatu untuk Bapak kepercayaan untuk mengembala membawa firman Tuhan 3.000. Nangis ya Pak. Tuhan kalau bekerja luar biasa. Bagi manusia yang nggak masuk akal, itu Tuhan yang bikin. Kalau saya masuk akal itu bukan Tuhan. Bapak mama saya tak undang, nenek saya tak undang, paman saya tak undang, semuanya tak undang. Nangis kabeh. Gak nyangka kan? Kok bisa gini ya? Pada waktu pulang hari ini, waktu pertama saya datang ke Jakarta. Si cerita itu keluarga saya tidak percaya bahwa saya bisa pulih menyelesaikan masalah narkoba. Karena survei membuktikan 70% orang keluar dari panti rehabilitasi, 70% itu kembali lagi. Yang tidak bisa kembali itu hanya 30%. Makanya saya nggak buku, nggak nangis. Gagal saya? Bukan. Kalau saya tidak punya Tuhan dasar, jangan berharap. Jadi hari ini di sini termasuk orang-orang yang terpandang ya, seperti Pak Arman, Bapak Yunus, Untung, semuanya rekan di sini. Minghao, semua yang saya kenal semua ini, Bapak Benny, ini orang yang luar biasa semua. Ini adalah pendeta Bapak Yunus, juga orang yang luar biasa dengan Tuhannya, cintanya yang betul setengah mati. Ini adalah pendeta Esron, orang yang luar biasa semua. Ini pendeta Samuel, Bapak Tommy di belakang, Bapak Cahyono, semuanya. Bapak Kiki, Lambertus, ini adalah sekawan saya bekerja di ladang untuk memuliakan nama Tuhan. Dahsyat. Saya nggak bisa bilang. Saya punya keluarga, adik saya mati dengan narkoba tahun 95, umur 29 tahun. Tuhan itu begitu indah ya. Saya ditangkap, dibentuk, sakit. Orang lihat saya bosan, istri saya bilang apa? Saya bosan lihat saya. Sekarang punya rencana, istri mau datang ke Indonesia, masih diurus semuanya untuk beli rumah, untuk bisa kumpul sama istri. Karena sampai yang per 4 tahun ya, ini sudah seperti orang kalau yang Paulus bilang apa? Jangan jauh-jauh, nanti kalian anak bisa bertahan. Ini 4 tahun Pak. Dahsyat. Tapi pada waktu kita hari ini menjauh dari Tuhan, menjauh dari istri, kuasa Allah luar biasa. Saya integritas sama Tuhan, tidak ada tiap hari, tidak ada mujizat.
Kalau saya ngomong gini nggak sombong rasanya. Saya pernah khotbah di tempatnya Bapak, saya diserang iblis ya, saya jatuh. Tapi Bapak ini bilang, dalam nama Yesus. Ini gimana Pak? Passwordnya di, iya, kamu sih. Ini tahu, tanya saksinya. Saya jatuh. Tuhan itu begitu dahsyat. Saya kalau hari ini pegang polisi tak tatap matanya begini kok. Polisi itu bilang, selamat siang Pak, Bapak mengganggu perjalanan Bapak. Tidak pernah minta siang. Sombong gak saya? Saya tidak palsu nih. Kalau saya bohong, biar Tuhan yang ngajar saya. Jangan menghakimi saya. Saya kan bilang tadi Tuhan ada di sini kan. Kalau saya dengan ucapan saya tidak sama hari ini, biar Tuhan yang ngajar saya. Saya hari ini cerita sama situ, berarti apa adanya hari ini. Saya hari ini tidak punya istri. Saya juga tidak pulang ke Amerika. Saya pulang ke rumahnya anak saya di Sumbawa. Supaya tidak ada dusta. Kalau saya hari ini chapternya tak buka, tak racunnya di dusta ini, chapter saya tidak berubah. Tuhan bilang sama saya, Pak, ngaku kamu, simpan terus dong. Tapi kan simpan ini kan untuk kebaikan saya kan mengurus suratnya supaya saya bisa kembali. Kamu tidak percaya, saya lebih dahsyat dari kalian. Hari ini tak bongkar semua. Jadi supaya tahu, saya tidak ada palsu. Senang gak? Senang. Hari ini saya dulu adalah manusia kegelapan, saya membawakan firman Tuhan ya. Jadi saya percaya di sini bukan orang petang, orang terang-terang kabeh. Karena punya cahaya-cahaya terang kabeh. Kalau orang sih nggak garap Tuhan tuh rasanya kok gelap-gelap semua ya. Kalau terang ini kok rasanya pemandangan Kristus tuh rasanya ada ya. Enak rasanya ya. Nah, benar. Kalau kita suruh jaga hati, kita nggak tahu hatinya orang. Yang tahu hati itu Tuhan sama pribadi kita, betul nggak Pak? Saya nggak bilang Pak Arman jaga hatinya lah. Memangnya hatinya Pak Jeffrey lebih baik dengan hati saya? Nggak boleh. Yang tahu Tuhan sendiri. Jangan kita menghakimi. Bagi manusia sih nggak masuk akal. Saya kalau parkir mobil tidak pernah nggak ada parkir, pasti ada parkir. Ngomongin sombong gak? Bukti tanya. Rasanya kok yes sama mulut, tidak yes. Memang yes Tuhan. Saya punya Tuhan bukan yes. Memang yes. Yes. Kalau kita sama Tuhan itu kok rasanya enak ya. Saya dulu, mari kita buka ya. Saya karena hari ini chapter saya kepingin juga chapter yang terang. Saya hari ini dikasih hikmat sama Tuhan untuk membawakan garam dunia dan terang dunia. Mari buka di Matius 5, 13, 14, 15, 16.